wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Kunut subuh itu merupakan masalah khilafiyah, masalah furu'iyah, dan masalah fiqhiyah. Sehingga dengan demikian, maka untuk mengatakan atau menyampaikan statement bahwa kunut subuh itu merupakan perkara yang bid'ah, itu saya kira tidak bisa dibenarkan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan persoalan kunut subuh, apakah benar-benar merupakan amaliyah yang bid'ah. Yang pertama, dalam mengkaji tentang persoalan furu'iyah, fiqhiyah yang khilafiyah, ada beberapa kaidah yang perlu diketahui oleh umat Islam. Yang pertama, ada dalam persoalan khilafiyah itu tidak boleh ada tabdi. La yajuzu fil umur al khilafiyah at tabdi. Tidak boleh ada pembid'ahan. Jadi kita tidak boleh melontarkan bahwasanya amaliyah kunut yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam di waktu subuh itu merupakan perkara bid'ah. Karena hal demikian merupakan masalah khilafiyah. Sehingga tidak boleh dalam masalah khilafiyah tersebut ada tabdi, juga ada takfir, tidak boleh ada pengkafiran. Demikian pula juga lebih-lebih sampai menuduh yang melakukannya telah melakukan perbuatan syirik. Ini yang pertama. Jadi ini kaidah yang pertama. La yajuzu fil umur al khilafiyah at-tabdi wa takfir, juga wa da'wah bil isyraf. Tidak boleh membid'ahkan, menganggap bid'ah, menganggap yang melakukan kafir, bahkan sampai melakukan perbuatan syirik. Itu kaidah yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam persoalan khilafiyah ini ada kaidah la ingkaru fi makhtulifa. Jadi tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah khilafiyah. Sehingga statement bahwa kunut itu merupakan perkara bid'ah itu sama halnya mengingkari amaliyah kunut tersebut, dan demikian ini tidak diperbolehkan dengan dasar kaidah la ingkara fi makhtulifa. Ini yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga, la ilzama fi makhtulifa. Menganggap amaliyah kunut yang kita lakukan sebagai perkara bid'ah itu sama halnya menggiring umat Islam secara keseluruhan agar meninggalkan kunut, dengan meyakini bahwa kunut itu merupakan perkara yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah, yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, bahkan merupakan perkara baru. Sehingga dengan demikian berarti orang yang menyampaikan bahwa amaliyah kunut subuh itu merupakan perkara bid'ah sama halnya memaksa, sama halnya mewajibkan kepada kita agar kita mengikuti apa yang telah mereka yakini berupa tidak bolehnya melakukan kunut di waktu subuh. Ini kaidah yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada kaidah nata'awan fi mattufiqu alaih. Dalam persoalan yang di situ kita menyepakati semua, maka kita harus saling tolong menolong. Tetapi dalam persoalan yang khilafiyah, wa nahtarim fi makhtulifa fi, kita harus saling menghormati. Sehingga dengan demikian melontarkan bid'ah terhadap atau mubdi terhadap orang yang melakukan kunut subuh atau mayoritas umat Islam yang melakukan kunut subuh itu tidak bisa dibenarkan dengan dasar kaidah tadi, karena ini masalah khilafiyah. Sehingga seharusnya kita ini bukan malah menganggapnya bid'ah, tapi menganggap persoalan ini artinya kita saling menghormati dalam persoalan ini berdasarkan kaidah
nata'awan fi mattufiqu alaih, saling tolong menolong dalam persoalan yang disepakati, wa nahtarim fi makhtulifa fih, dan saling menghormati dalam persoalan yang diperselisihkan. Sehingga sikap tabdi kepada kita yang melakukan qunut subuh itu merupakan bentuk tidak menghormati persoalan yang khilafiyah. Nah, kemudian dalam persoalan qunut ini kita perlu mengetahui kenapa di antara kalangan ulama madhab terjadi perbedaan antara yang menyunnahkan, menganggap sunnah, dan yang tidak. Nah, di sini perlu diketahui bahwa dalil yang kita gunakan, Al-Quran dan hadis, itu perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, dari segi dalil itu ketetapannya itu qat'i, atau dikenal dalam bahasa kita itu qat'iyatus subut. Nah, Al-Quran itu merupakan dalil yang ketetapannya itu pasti, sehingga mengingkari dalil Al-Quran itu bisa mengantarkan pada kekufuran. Dalam persoalan qunut ini gak ada dalil di dalam Al-Quran. Nah, kemudian termasuk dari dalil yang juga qat'iyatus subut adalah hadis mutawatir. Nah, persoalan qunut subuh ini juga bukan hadis mutawatir, sehingga di sinilah terjadi khilaf. Ada yang mengatakan qunut subuh itu sunnah, ada yang mengatakan qunut subuh itu tidak sunnah. Kenapa? Karena dalil yang digunakan itu merupakan dalil yang dhanniyatus subut, artinya ketetapannya itu bersifat prawi. Nah, dalam hadis ahad, hadis selain mutawatir itu dari segi penyeleksian sanadnya itu bersifat relatif. Mungkin menurut suatu ulama hadis ini sahih, tapi bisa jadi menurut yang lain itu dhaif. Karena ulama yang menganggap sahih itu melihat sesuatu baik dari segi sanad atau matanya yang tidak dilihat oleh ulama yang lain yang mengatakan itu. Oleh karena itu tidak bisa dipertentangkan antara anggapan bahwa hadis yang digunakan oleh ulama tentang kesunahannya qunut subuh dengan yang dikatakan tidak sunat qunut subuh. Karena ketika hadis itu sifatnya, kesubutannya, ketetapannya itu dhanni, maka di sini ada istilahnya kebenaran yang relatif, benar menurut yang ijtihad mujtahid masing-masing. Oleh karena itu, misalkan dari Syafi'iyah yang mengatakan qunut subuh itu sunnah karena dalilnya menurut mereka itu sahih, walaupun itu dilihat oleh ulama yang lain itu dhaif. Ini yang perlu diperhatikan. Sama seperti misalkan persoalan tentang kewajiban ada wali dalam pernikahan. Dalam mazhab Syafi'i pernikahan itu wajib wali, tapi dalam mazhab Hanafi itu tidak wajib wali. Nah, dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah la nikah illa biwaliyin. Kemudian Abu Hanifah juga tidak menolak hadis ini, namun pemahamannya yang berbeda. Maka di sini dari dalil itu baik Al-Quran atau hadis ada yang namanya dhanniyatud dalalah. Kalau Al-Quran dari segi ketetapannya itu subut, qat'i. Tapi dari segi pemahaman terhadap Al-Quran itu sifatnya dhanni. Ada yang dhanni, ada yang qat'i. Hadis pun demikian, dari segi ketetapannya ada yang qat'i seperti hadis mutawatir, dan dari segi dalalahnya ada yang qat'i, ada pula yang dhanni. Sehingga ketika hadis itu ketetapannya dhanni atau dalalahnya dhanni, atau Al-Quran juga dalalahnya dhanni, maka di sini akan terjadi khilaf, berpotensi terjadinya khilaf. Kalau di Al-Quran misalkan contohnya orang-orang yang tertolak yatarabbasna, melakukan iddah bi thalathati quru. Nah, ini dalam mazhab Imam Syafi'i bi thalathati tuhur, 3 sucian. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah adalah 3 hitan.
Nah ini yang dimaksud dhonniyatud dalalah, sehingga kebenarannya bersifat relatif. Oleh karena itu malah justru dalam persoalan yang khilafiyah saya lebih setuju dengan kaidah yang mengatakan kullul mujtahid musib, bahwa semua mujtahid itu benar. Artinya kalau kita tarik dalam persoalan kunut, maka yang melakukan kunut itu benar, yang tidak melakukan kunut itu pun juga benar. Yang kunut benar, yang tidak melakukan kunut juga sama-sama benar. Nah ini salah satu kaidah yang dimunculkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Jazirul Mawarif fi Ikhtilafil Madzahib. Nah ini persoalan kunut pun juga demikian. Sehingga di sini kembali ke atas, dalam persoalan kunut ini tidak boleh ada tabdi, bahkan juga tidak boleh ada taksir, lebih-lebih menganggap yang melakukan